Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Suaranya mendam. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih berkaitan dengan waktu-waktu salat, auqatus shalah, waktu-waktu salat. Masalah-masalah. Menamakan salat maghrib dengan nama lafaz isya dan salat isya dengan lafaz atamah itu hukumnya makruh. Nah, karena ada dulu ya, ada sebagian orang mereka itu menamakan salat maghrib, menamakan maghrib itu dengan namanya isya, sedangkan isya dinamakan namanya atamah. Cuman ini di kalangan kita hampir rata-rata nggak ada. Kalau di Arab sana mungkin ada sebagian orang-orang yang mengatakan dulu nih ya, menamakan maghrib itu dengan nama isya dan menamakan isya dengan nama atamah. Ini hukumnya adalah makruh. Jadi kalau kita mengatakan maghrib ya maghrib, dan kalau kita mengatakan isya adalah isya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikumul atamatu fa innama hiyal isya. Janganlah kalian biarkan orang-orang Arab, orang-orang Arab zaman dulu merubah nama salat isya menjadi kalimat atamah. Maka sesungguhnya atamah itu adalah isya. Nah, jadi Nabi melarang isya itu dengan mengatakan atamah. Nah, cuman sekarang ini rasa-rasanya saya belum pernah lagi menemukan orang mengatakan isya itu namanya salat atamah. Ini dulu ya, zaman dulu ada orang yang mengatakan isya dengan kata atamah dan maghrib dengan kata isya. Baik ya. Permasalahan kedua, tidur sebelum melaksanakan salat isya hukumnya adalah makruh. Tidur sebelum salat isya itu hukumnya makruh karena dikhawatirkan dapat terlambat melakukan salat isya. Nah, siapa tahu ada orang tidur habis isya, itu hukumnya makruh. Ada yang lebih makruh lagi adalah tidur setelah sholat subuh. Itu sejelek-jelek tidur adalah tidur setelah sholat subuh. Karena tidur setelah sholat subuh itu menutup pintu rezeki. Ini kalau dirutinkan ya, jadi amalan rutin. Pokoknya habis salat subuh tidur gitu. Kalau mau tidur juga, maka tidurnya adalah setelah timbul matahari. Itu pun sebagian ulama ada yang mengatakan kurang baik.
kurang baik tidur setelah timbul matahari. Jadi kalau mau tidur itu di atas jam 10 pagi. Kalau seandainya memang mau tidur di atas jam 10 pagi. Jadi di waktu matahari sudah terangkat betul-betul. Tapi kalau memang nggak tahan juga, ya sekurang-kurangnya tidurnya setelah timbul matahari. Ini kebanyakan kalau bulan puasa itu, habis salat subuh guringan sudah. Begadangan malam habis salat subuh guringan. Tidak pas. Tidak pas. Kalau mau tidur juga, maka tidurnya setelah timbul matahari. Jangan biasakan tidur setelah subuh. Paling jelek tidur adalah tidur setelah subuh, karena itu menutup pintu rezeki. Dan sebaik-baik tidur adalah tidur qailulah. Arti qailulah ini artinya selain tidur malam ya. Tidur yang sebaik-baik tidur selain tidur malam adalah tidur qailulah. Qailulah itu ya kurang lebih sekarang jam 11-an atau setengah 12. Jadi mungkin tidur setengah jam sebelum zuhur atau 1 jam sebelum zuhur. Nanti mau dekat zuhur baru bangun. Karena tidur qailulah itu adalah memudahkan orang bangun tengah malam. Bangun tengah malam. Di pondok kami di Amburawang, anak-anak itu bangun jam 4 subuh sudah mulai begarakan. Tapi tadi subuh tuh jam 4 tuh, jam 4 kurang seperempat itu hujan lebat di pondok. Luar biasa. Setengah 4 mungkin kurang lebih tadi, hujan lebat. Yang saya khawatirkan itu atap asrama putri itu jabuk. Terbongkar dia punya atap, kata saya habis kamar santri putri ini. Jangan-jangan basah semua di dalam tuh. Karena belum di apa namanya ini? Belum diganti. Mencari tukangnya agak susah kata saya. Ala kulli hal. Nah itu. Kami di pondok jam 4 santri itu sudah mulai bangunan. Kemudian sebelum subuh itu sudah siap-siap semuanya ke musala. Habis salat subuh baca wirid sampai kurang lebih jam 6. Jam 6 langsung masuk halagah. Halagah itu belajar Al-Quran, menghafal, nyetoran hafalan Quran. Nanti sampai jam 7. Masuk jam 7 adalah melakukan salat duha. Semuanya melakukan salat duha. Nah setelah melakukan salat duha baru makan pagi, sarapan pagi. Jam 8 masuk lagi. Jadi nggak ada kesempatan tidur. Kalau ada yang tidur juga berarti tidur di waktu wiritan itu. Kalau ada yang tidur di waktu wiritan siap-siap kena semprot air. Disemprot. Ya ada yang bangunin itu. Nah jam 8 sampai jam 9 belajaran. Belajar kitab dan sebagainya. Kemudian jam 9 sampai jam 10 belajaran. Setelah jam 10 istirahat. Istirahat. Yang mau tidur. Biasanya dikasih kesempatan 1 jam tuh kalau mau yang, kalau istilah di Balikpapan, istilah kita namanya kopi break. Yang mau makan snack silakan. Nanti jam 11 tiduran. Kalau ada yang nggak tidur nanti salat zuhur tuh begini. Nah, kalau dia zuhur tuh begini, berarti dia tadi nggak tidur qailulah itu. Nah, nanti masuk zuhur bangunan setengah jam sebelum zuhur bangun sudah mereka. Sampai jam 2 baru keluaran. Habis zuhur belajar lagi. Biasanya saya ngajar itu. Sampai jam 2. Jam 2 baru istirahat, makan siang. Jam 2 baru makan siang. Nah, habis itu ada yang mau istirahat, ada yang mau santai-santai. Yang nunggu di musola. Asar, ya jam 3 biasanya ngaji sudah ada anak tuh, mengaji lagi. Setengah jam sebelum asar atau setengah jam sebelum zuhur, setengah jam sebelum asar sudah ngaji lagi anak-anak. Sampai jam berapa? Sampai jam 5.
Nah, sampai jam 5. Habis asar tuh belajar sama saya tahsinul qiraah, memperbagus bacaan Al-Qur'an. Sampai jam 5. Setelah jam 5 baru istirahat. Artinya mau santai, mau main bola, mau apa begitu silakan. Nah, sebelum maghrib setengah jam masuk lagi sampai Isya. Setelah Isya baru makan. Jam 9 malam masuk lagi belajaran sampai jam 10 malam. Jam 10 malam baru tiduran, baru istirahat. Jadi berapa jam itu? Mereka itu punya kegiatan di pondok lebih banyak di ibadah daripada mainan. Nah itu. Jadi tidur qailulah itu. Selain tidur malam ya, paling baik yang disunahkan adalah tidur qailulah. Tidur setelah asar juga tidak baik. Itu mewariskan akan gila, akan kurang waras. Jadi kalau ada orang membiasakan tidur setelah asar, itu menyebabkan orang itu lemah dalam otaknya, kurang waras, bisa menyebabkan gila. Nah ya seperti itu. Dulu ada orang tidak percaya, mengatakan tidur habis asar itu gila. Jadi ada seorang ustadz memberitahukan bahwa tidur setelah asar itu mewariskan gila. Jadi ada orang yang nggak percaya. Saya tidak percaya ustadz, katanya. Masa tidur habis asar itu bisa mewariskan gila? Saya akan coba itu. Akhirnya dia tidur selama anggaplah 1 bulan. Habis asar tidur, dia rutinkan tidur habis asar tuh. Kata dia, saya nggak gila katanya, nggak ada perasaan gila. Akhirnya dia tidak percaya dengan itu. Tengah malam jam 2 didatangi rumahnya ustadz. Tok. Kata ustadz, tengah malam siapa ini ngetok-ngetok pintu? Buka pintu, langsung teriak-teriak ini, mana ustadz ini katanya habis salat asar itu mewariskan gila. Mana ada saya tidur habis asar bisa menjadi gila. Kata ustadz, sudah gila kau. Kenapa kau katakan saya gila? Kata orang ini. Karena kata Pak Ustadz, kamu bertamu di rumah saya jam 2 malam. Itu gila sudah. Mana ada orang bertamu tengah malam jam 2. Orang kalau mau bertamu itu di waktu orang lagi santai. Ini orang lagi tidur, kamu datangin saya, berarti kamu sudah gila itu. Nah itu tidak baik ya. Tidur habis asar mewariskan gila. Tidur habis subuh itu mewariskan penutup pintu rezeki. Kalau tidur habis maghrib nih ya, itu salah satu penyebabnya adalah dia susah akan tidur malam. Jadi kalau ada orang tidur habis maghrib lalu dia bangun, biasanya susah untuk tidur lagi. Jadi menyebabkan kualitas tidur itu tidak stabil. Ininya bantet, suaranya enggak suaranya enggak buka, volumenya dibuka lagi. Dia suaranya biar mulut di sini, dia mana anunya, volumenya kurang terbuka, kurang naik. Baiklah ya. Jadi kalau tidur habis maghrib itu menyebabkan orang susah untuk tidur malam lagi. Malam lagi. Ya mungkin kalau satpam agak bagusan tidurnya. Kalau satpam itu ya tidurlah untuk dia jaga malam. Tapi terus terang ya, kalau orang merutinkan tidur habis maghrib, itu penyebabnya nanti adalah dia akan melambatkan salat isya. Salat isyanya nanti akhirnya terlambat. Dan akhirnya dia setelah itu dia susah untuk tidur. Terus terang, tidur malam hari walaupun sedikit, walaupun sebentar, itu tidak sama kualitas tidur kita di waktu yang lain. Beda.
Sangat berbeda. Kita tidur malam cuma 3 jam atau 4 jam. Beda dengan tidur kita di siang hari. Walaupun kita 6 jam tidur umpama. Ada orang begadang nih ya, enggak tidur malam hari. Enggak tidur malam hari. Biasanya kita tidur malam hari jam berapa? Anggaplah ya jam 10 ya, jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam kita tidur malam hari. Ya, itu pun sudah kebanyakan tidur. Anggaplah standar kita tidur jam 10 ya, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 kita bangun, 6 jam tidur. Ada orang tidak tidur di malam hari, begadang. Lalu dia ganti tidurnya di pagi hari. Umpama dia tidur jam 8. Jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 bangun umpama dia. Atau dia tidur jam 7 pagi. Karena dia jadi satpam, pulang begitu. Karena shift malam, akhirnya dia tidur, pulang jam 7, jam 8, jam 9, 10, 11, 12, 1. 6 jam dia tidur sampai jam 1 umpama. Sangat berbeda kualitasnya. Mungkin kalau sekali-sekali oke lah. Tapi kalau dia rutinkan seperti itu akan mengurangi daripada kesehatan tubuhnya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan sudah memberikan caranya kita hidup, kita di siang hari untuk kehidupan kita, mencari rezeki, malam untuk tidur. Wa ja'alna an-nahara ma'asa wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan, kata Allah, malam itu sebagai pakaian kamu, yakni selimut tidur. Itu kata-kata Majas. Libasa, pakaian kamu alias tidur. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari itu adalah ma'asya, untuk mencari ma'isha, mencari kehidupan kamu, mencari rezeki. Kalau dia balikkan dia punya kehidupan dia, malam dia begadang, siang dia tidur. Suatu saat kalau dia rutinkan seperti itu, suatu saat akan mengurangi daripada kualitas kesehatannya. Nah, itu. Orang yang jualan malam ya, sampai subuh, nanti pagi dia tidur, nanti malam jualan lagi. Kalau dia bisa milih, katanya malam tuh tidur, siang jualan. Kenapa? Sangat berbeda kualitas itu. Saya punya kenalan, saya lupa di mana dulu ya. Jadi ada orang ini cerita sama saya, jamaah gitu. Dia katanya jualan kopi di ini namanya, di mana namanya nih? Balikpapan Baru apa namanya? Pasar apa? Pasar Segar ya? Itu kan ramai di situ kalau malam tuh. Dia jualan kopi di sana. Harga kopi itu satu cangkir 20 ribuan. Ya. Apa dia bilang? Saya bilang kaget, kok kopinya mahal banget. Iya katanya mahal. Tapi orang yang minum kopi itu sampai subuh, cari wifi-nya, nongkrong itu, dia kopinya mahal, 20 ribu bisa lebih. Tapi sampai subuh, kita yang nungguin ini, capek katanya. Dia baik jual kopi yang pagi hari, orang kopi paling-paling 10 menit, habis itu ganti orang, lebih baik begitu, walaupun harganya umpama cuma 5 ribu. Berapa ngopi di pagi itu biasanya di warung? 5 ribu ada? Lebih baik begitu katanya, tapi gonta-ganti orang daripada kita nunggu orang jual kopi 20 ribu tapi sampai subuh. Kita yang nungguin, ngantuk-ngantukin. Akhirnya pagi baru tidur. Itu orang yang begitu. Katanya kalau seandainya bisa berubah, artinya lebih baik jualan pagi hari daripada jualan malam hari. Kualitas tidur berbeda. Ya, sangat berbeda itu. Biasanya yang saya rasakan tuh kalau tidur berbeda tuh begini ya. Kalau berangkat umroh atau berangkat haji,
Itu anunya kan kita di sini lebih cepat 5 jam di Balikpapan. Kalau kita sekarang jam berapa nih? Jam 6. Di Mekah sana itu baru jam berapa tuh? 1 2 3 4. Baru jam berapa? Jam 2 tuh ya. Jam 2 betul ya? Jam 2, ini jam 6, di sana baru jam 2 malam. Jam 2 malam. Nanti kalau mereka jam 6, kita sudah jam 11 siang tuh. Ketika kita pulang ke Indonesia, terutama di Balikpapan, itu perasaan saya pribadi ya, perasaan pribadi, itu terbalik perasaan tidur tuh. Menstabilkan kembali tidur kita, saya punya tidur itu rasanya susah. Karena yang kita biasanya di sini jam 6, kita di sana baru jam 2 malam. Akhirnya jam 6 pagi itu kita mantok sudah. Kenapa? Karena di sana masih malam. Itu kurang lebih membalikan stabil ke tidur itu kurang lebih saya bisa seminggu baru bisa stabil tuh. Paham gak maksud saya ini? Karena berbeda jam itu. Berbeda jam. Menstabilkan tidur kembali itu adalah jam kurang lebih semingguan itu baru bisa stabil itu. Ya tadi waktunya kita begini kita sudah bangun, melek, kita sudah segar, kita tuh masih ngantuk tuh. Kenapa? Karena di sana kita masih tidur di Makkah sana. La ilaha illallah. Nah itu ya. Jadi tidur sebelum maghrib hukumnya makruh. Kenapa? Karena bisa memperlambat kita salat isya dan juga menyebabkan susah untuk tidur malam. Jadi kalau tidur habis maghrib itu biasa kalau bangun susah untuk tidur lagi dan menjadikan kualitas kesehatan kita berkurang. Lanjut. Makruh berbincang-bincang atas perkara-perkara yang diperbolehkan, mubah setelah salat isya sampai larut malam. Karena dikhawatirkan akan mencegah seseorang untuk melakukan salat sunnah tahajud karena terlambat tidur. Kecuali jika atas perkara-perkara yang baik seperti mempelajari ilmu syariat atau menjamu tamu atau berbincang-bincang dengan istri, bersenda gurau dengan istri, atau sedikit berbincang dengan keluarga, anak dan sebagainya. Karena biasanya orang bisa kumpul itu malam hari dengan keluarga kalau suami itu kerjanya kantoran atau kerja apa begitu kan. Apalagi masuknya umpama kantor itu jam 7. Nanti pulangnya bisa jam 4 sampai rumah umpama jam 5. Bersih-bersih nanti sholat maghrib ke masjid. Sholat maghrib, habis maghrib selamatan lagi. Baru isya baru pulang. Jadi kesempatan untuk bercengkram dengan keluarga itu ya habis isya. Boleh. Tapi kalau seandainya tidak ada manfaatnya, setelah sholat isya tuh ngobrol, ngarul ngidul, kalau bahasa kitanya apa ya? Nongkrong. Yang nongkrong kopi apa, enggak tahu apa yang dibicarakan tuh. Ngarul ngidul, enggak laki enggak perempuan itu. Makruh hukumnya kalau tidak ada manfaatnya, walaupun itu perbuatan yang mubah saja. Nah kecuali ada manfaatnya, seperti ada majelis taklim, ada majelis dzikir, atau apa, ada nuntut ilmu belajaran, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya tidak ada manfaatnya, nongkrong begitu, ngopi sampai jam 2 malam dan seterusnya, baru tidur dan sebagainya, akhirnya apa? Sholat tahajud tidak, subuhnya bablas, istri marah-marah dan sebagainya. Saya waktu jadi pengulu nih ya, banyak sekali mendapati kasus-kasus masalah rumah tangga. Salah satunya ini kalau yang baru-baru menikah nih ya, pengantin baru itu. Mungkin suaminya ini waktu dia belum menikah suka nongkrong dan sebagainya. Setelah dia menikah,
adat kebiasaan dia itu dia tetap lakukan. Jadi nongkrong sama temannya, nanti pulang jam 12, jam 1, istrinya ngambek. Nggak 1 2 tuh saya dapat itu, akhirnya ngelapor sama saya, tak damaikan begitu. Apa sih masalahnya? Ini suka nongkrong di malam hari ini. Begini dan seterusnya. Suaminya juga begitu, kalau saya pulang pas saya dimarahin terus. Nah, udah ketemu kan? Apa sih masalahnya? Oh, ternyata ya kebiasaan suami yang sebelum menikah itu dilakukan lagi setelah menikah. Padahal kalau sudah menikah itu jangan lagi lah nongkrong terlalu lama di luar, ngarung ngidul. Nah, makanya tadi dibolehkan kalau berbincang sama istri, bagus. Sebelum tidur bincang bisisa itu, bincang-bincang, enggak apa-apa. Daripada berbincang dengan tempat nongkrong, lebih baik berbincang dengan istri. Berbincang-bincang dengan istri dapat pahala. Nah, jadi makruh ya kalau habis salat Isya, ibarat kata ngarung ngidul, ngobrol ngerumpi sampai tengah malam, atau nongkrong dan sebagainya, yang artinya tidak ada manfaatnya lah. Tidak ada manfaatnya, itu makruh hukumnya. Apalagi nongkrongnya ngerumpi, gosip dan sebagainya, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, kecuali kalau orang itu umpama ya memang tugasnya di malam hari seperti satpam. Ya, apalagi orang yang shift malam, enggak mau dia kerja di malam hari. Nah, seperti itu. Mudah dipaham kira-kira ya? Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Tidak ada ya? Baik. Kita lanjut. Keuduran sholat. Keuduran sholat ini maksudnya adalah udzur-udzur yang memperbolehkan seseorang untuk menunda sholatnya dari waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau seandainya ada keuduran ini, dia tidak bermasalah, alias kalau dia mengundurkan waktu, dia tidak hukumnya kena makruh, atau bahkan sampai seandainya keluar waktu, dia tidak berdosa. Apa keuduran itu? Keudurannya ada 4. Yang pertama tidur yang kebablasan. Tidur yang kebablasan. Contoh umpama ada orang tidur di malam hari. Sebenarnya biasa saja tidurnya, tapi entah bagaimana dia kecapean dan sebagainya sampai akhirnya kebablasan subuhnya. Siangnya kesiangan, maksud saya, subuhnya kesiangan. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Tidak berdosa karena kebablasan. Tetapi orang yang seperti ini apabila dia bangun wajib untuk mengqadha salat subuh tadi. Ini kalau seandainya dia kebablasan. Tapi kalau tiap hari kesiangan, nah itu berarti ada yang salah itu. Ya, tiap hari kesiangan. Padahal tidurnya cukup aja, tapi kenapa kesiangan? Nah, mungkin ada kecapean dan sebagainya, itu lain masalah ya. Seperti disebutkan dalam riwayat hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya pulang dari peperangan. Di malam hari mereka beristirahat. Malam hari sebelum beristirahat, Nabi memberitahukan kepada Sayyidina Bilal untuk menjaga malam. Ya, jadi satpam lah bahasa kitanya. Bilal, kata Nabi,
kamu tolong malam ini kamu jaga. Artinya nanti kalau mau dekat subuh bangunkan kita semuanya. Nggih ya Rasulullah, siap. Para sahabat tidur, Sayyidina Bilal nungguin begitu. Tapi karena Sayyidina Bilal bukan malaikat, ya, punya hawa nafsu dan sebagainya, kecapean, nggak lama tidur juga. Jar orang Banjar tekulup juga, tekilap, tidur. Sampai akhirnya tidak ada yang bangun di antara mereka semua, kecuali mereka bangun dengan teriknya matahari. Jadi matahari sudah mulai panas menyinari bumi. Itu kurang lebih jam berapa itu? Jam 9-an ya. Matahari sudah mulai terik menyinari bumi ini. Terbangun mereka semua, dan yang pertama kali terbangun adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan berarti wah Nabi aja kesiangan, bukan, ini menjadi hukum. Permasalahan seperti itu adalah akhirnya menjadi hukum. Coba Nabi kalau seandainya tidak seperti itu, bagaimana hukumnya yang kita sering kebablasan ini? Ya, jadi bangunlah Nabi. Nah, ini menjadi hukum qadha. Lalu Nabi membangunkan para sahabat termasuk Bilal. Lalu kata Nabi, ayo kita berwudu semuanya. Lalu mereka salat subuh berjamaah dengan cara mengqadha. Nah, itu hukumnya menjadi hukum qadha salat subuh. Orang yang meninggalkan salat subuh tanpa sengaja saja karena ketiduran, itu wajib qadha. Apalagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Subuh kada salat, maghrib enggak salat, semuanya enggak salat, itu lebih parah lagi. Yang enggak sengaja saja wajib qadha, apalagi yang sengaja meninggalkannya. Dan sepakat para ulama itu wajib qadha. Wajib qadha. Mau yang kita tinggalkan sengaja atau yang kita tinggalkan tidak sengaja. Kan kita sudah bahas ya pada pertemuan yang lalu tuh. Saya ada mendengar nih orang ceramah, entah paham dari mana dia. Katanya kalau sengaja kita tinggalkan itu kita tidak wajib qadha, cukup kita bertobat saja. Taubat kemudian enggak usah diqadha. Tapi kalau enggak sengaja nih ya, wajib qadha katanya dia. Kata saya enggak masuk akal nih. Yang enggak sengaja saja wajib qadha, apalagi yang sengaja kita tinggalkan. Dan sepakat para ulama wajib qadha. Nah itu ya. Jadi Nabi ketiduran dengan sahabatnya, terbangunlah Nabi dan lalu mereka mengqadha salat subuh. Itulah hukum mengqadha. Hukum mengqadha salat yang tertinggal. Dan disebabkan salah satu udhurnya adalah karena ketiduran. Karena ketiduran. Tapi ini tidurnya bablas sama sekali, nggak ada bangun, betul-betul nggak dengar adzan dan sebagainya. Tapi kalau seandainya dengar adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus adzan, as-salatu khairum minan naum, bangun dia, adzan sudah, nanti dulu lah, belum ya hayyu qayyum lagi, di masjid belum ya hayyu qayyum, lumayan lah 5 menit tuh. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Belum komat lagi, belum komat. Setan bisikin itu, tidur. Akhirnya kebablasan, kesiangan. Apa hukumnya? Berdosa. Kenapa berdosa? Karena sudah bangun. Sudah bangun setelah masuk waktu, tapi akhirnya dia nyambung tidurnya. Berdosalah dia. Ya. Udzur yang pertama adalah tidur. yakni udzur pertama yang memperbolehkan seseorang untuk menunda salatnya sehingga keluar dari waktunya adalah tidur. Hal ini apabila tidurnya sebelum masuk waktu salat. Seperti yang kita tadi umpama malam tidur kesiangan. Ya, atau kita tidur jam 6 baru bangun, bablas sama sekali jam 6. Bagaimana? Ini sudah bangun, wudu dan sebagainya, kemudian sholat. Apalagi sampai keluar waktu itu nggak apa-apa.
Nah, dengan catatan tadi ya, tidurnya sebelum masuk waktu. Seperti kita tidur malam hari sampai kebablasan subuh. Namun jika tidurnya setelah masuk waktu, maka perinciannya hukumnya adalah sebagai berikut. Jika ia mengira dapat bangun sebelum waktu salat menjadi sempit atau sebelum keluar waktu salat, maka hukumnya tidak, tidurnya adalah boleh. Umpama begini ya, ada orang kecapean, kemudian masuk adzan zuhur, dia nggak bisa salat saking ngantuknya nih. Karena kalau dia salat pasti mengarul ngidul. Aduh, nggak bisa dia salat. Katanya saya mau tidur sebentar. Barang 5 menit, 10 menit. Yang penting saya bisa tidur. Kalau saya salat pasti nggak bisa karuan. Kalau dia yakin untuk bangun sebelum berakhirnya waktu salat zuhur, atau dia bisa meminta orang lain untuk membangunkan dia sebelum berakhirnya waktu, maka tidur seperti itu dibolehkan. Ini kalau seandainya dia nggak tahan lagi ya, nggak tahan lagi karena memang betul-betul mengantuk. Dia tidur seperti itu, lalu dia yakin bangun sebelum berakhirnya waktu, maka tidurnya itu dibolehkan alias dimaafkan kalau dia menunda waktu sholatnya dia. Tapi kalau seandainya dia tidak yakin bangun alias mungkin kebablasan, maka wajib bagi dia untuk sholat. Dengan kondisi yang mengantuk itu dia wajib sholat, baru dia bisa tidur. Mungkin saya pernah cerita atau tidak di sini, saya lupa tuh. Saya pernah dalam beberapa tahun yang lalu pernah saya ada acara di Sangatta, ngisi pengajian di sana. Jadi rombongan dari sini Balikpapan. Yang repotnya saya yang nyupir, saya yang si bensin. Teman-teman di belakang ini ya terima beres saja gitu kan ya. Saya yang ceramah di sana. Akhirnya pulang dari Sangatta itu kurang lebih jam berapa ya, habis selesai acara itu. Selesai sampai jam 10, makan dan sebagainya, akhirnya lambatlah pulang. Sampai di Samarinda itu jam berapa saya lupa, mungkin jam 4 atau jam berapa itu. Langsung ke Balikpapan. Saya ini sudah nggak tahu lagi nyupir mobil itu antara bangun dan tidur sudah. Akhirnya masuklah salat subuh sama rombongan saya sama ustadz-ustadz yang lain. Sampai di kilo 50, zaman dulu sampai di kilo 50 ya, waktu itu belum ada jalan tol. Masuk di musholanya apa namanya itu, warung Sumedang situ. Saya bilang saya tidak kuat sholat, tidak kuat lagi sudah nih. Jadi habis masuk parkirkan mobil, langsung saya tergelebak di dalam mushola itu, terus kayak orang, pokoknya nggak tahu dah, masuk truk langsung hilang gitu, langsung tertidur, nggak sadarkan diri lagi, sudah saking ngantuknya tuh luar biasa. Kurang lebih jam-jam 6 gitu sebelum berakhir subuh, teman-teman ini nggak ada yang tidak ada yang berani bangunin saya karena memang luar biasa capeknya saya. Cuman saya mendengar sayup-sayup mereka bicara. Ketika saya dengar sayup-sayup mereka bicara, terbangunlah saya. Bangun saya, oh kata saya masih ada waktu nih. Sholatlah subuh saya. Saking nggak tahannya lagi nih. Setelah sholat subuh, segar saya, jalanlah. Jalan. Memang kalau naik mobil ini ya, nggak tahu ini kalau saya pribadi ya, saya itu memang nggak tahan naik, kalau jadi nyupir itu pasti mengantuk. Saya sering antara Balikpapan Amburawang itu tengah jalan ngantuk saya. Kalau begini nih, biasanya Jumat saya turun subuh Jumat, habis saya jam 7 ngajarin anak-anak, habis itu saya siap-siap untuk pulang. Nyupir itu mengantuk ini. Saya sering tidur di pinggir jalan tuh. Makin mobil tidur kurang-kurang 5 menit begitu, 7 menit terbangun sudah segar sudah mata.
jalan tol begitu Balikpapan Samarinda. Luar biasa ngantuknya tuh. Pernah saya mampir di pinggir jalan tol tuh. Ada 3 kali kurang lebih saya stop itu. Tertidur, bangun lagi, jalan lagi, tertidur, ngantuk lagi, tidur lagi sebentar, bangun lagi. Sampai ini yang pengawas polisi itu, tit katanya. Ada apa? Dari ujung kan. Buka. Kata istri saya itu udah dibangunin sama polisi. Buka jendela, ada apa? Ngantuk Pak. Daripada saya ada apa-apa, saya ngantuk atau tidur dulu. Oh iya, katanya nanti istirahat di rest area ya. Iya kata saya. Jalan pelan-pelan sudah. Nah, itu memang saya nggak kuat nyupir itu, pasti ngantuk tuh. Nah, ala kulli hal ya. Jadi kalau kita yakin bangun sebelum berakhirnya waktu salat, maka tidur tadi boleh. Ini kalau memang kita nggak tahan lagi untuk bangun, kecuali kita harus tidur dulu. Tidurlah dulu daripada kita apa begitu. Nanti mengarul ngidul. Ini pengalaman pribadi juga ya. Dulu saya masih mondok tuh. Namanya orang mondok tuh kan ya penyakit pondokan tuh ya pasti gatalan tuh ya. Gatalan tuh pasti sudah. Gatalan, bisulan itu, sariawan itu ibarat kata penyakit wajib kalau orang mondok itu. Walaupun bersihnya pondok tuh bagaimana pasti begitu. Di pondok saya itu kan airnya bersih. Airnya bersih, WTP itu lebih bersih mungkin daripada air PDAM di sini. Bersih airnya. Tapi kenapa anak-anak tuh pasti gatalan? Aneh juga saya. Saya pakai sama air yang saya pakai di pondok tuh sama dengan anak santri. Tapi saya nggak gatalan, anak santri itu gatalan. Kenapa kata saya? Memang kayaknya sudah suratan takdir kalau jadi santri itu pasti begitu tuh. Sampai di luar negeri sama aja kata saya. Pokoknya sariawan, bisulan, gatalan tuh kayaknya penyakit santri wajib itu. Jadi waktu saya ngantri waktu dulu karena penyakit gatalan itu, pulang dikasih kakak minum obat yang gatalan ini, kayak apa? Obat yang ngantuk apa yang gatal yang kolom data? Penisilin apa namanya? CTM. CTM kan ngantuk tuh ya. Dikasih CTM itu saya sholat tuh, nggak bisa sholat, saking ngarul ngidul. Kata kakak sudah tidur aja katanya. Saking ngantuknya nih CTM ini. Tidur. Kesiangan saya. Ala kulli hal. Itu saking enggak tahannya itu. Ala kulli hal ya. Nah, kemudian tapi kalau seandainya dia tidur setelah masuk waktu dan yakin tidak akan bisa bangun alias kebablasan, maka tidurnya hukumnya haram. Tidurnya haram. Jadi mesti wajib sholat dulu. Baik. Masalah membangunkan seseorang yang sedang tidur karena belum melaksanakan sholat. Apa hukumnya? Perinciannya sebagai berikut. Sunnah untuk membangunkan dari tidur dalam 3 masalah. 1. Jika orang tersebut tidur sebelum masuk waktu sholat. Jadi kalau ada orang tidur sebelum masuk waktu sholat, kita sunnah membangunkannya. Dan ini yang sering kita kerjakan ya. Kalau di pondok tuh pasti sudah sholat sebelum masuk waktu itu sudah begarakan, kata orang Banjar, begarakan. Hukumnya sunnah membangunkan orang seperti itu. Kemudian yang kedua juga sunnah jika seseorang itu tidur setelah masuk waktu tanpa disengaja tertidur. Jadi kalau ada orang umpama setelah masuk waktu sholat tetapi dia tertidur, ini sunnah kita bangunkan. Nah itu biasanya di pondok tuh, ya sudah adzan dia ngantuk tertidur di majelis, bangunin, bangun. Oh ya. Kita sunnah bangunkan. Apalagi kalau hari Jumat tuh ya. Itu enggak tahu juga saya itu yang perasaan saya itu tidur yang paling enak itu pada saat hari Jumat. Bagi orang yang kerja. Kenapa? Pasti sudah hampir rata-rata tertidur tuh Jumat. Kalau masjid tuh yang dekat
pasar atau masjid di kantoran, pokoknya bergelimpangan tuh, kepala nunduk semua. Ya, ketika khatib berkhutbah banyak yang tidak, apalagi kalau yang khatibnya alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah mulai. Kita yang lihat, bangunkan. Sunnah kita bangunkan orang itu. Kemudian juga termasuk sunnah adalah kalau kita tidak mengetahui apakah orang yang tidur itu setelah masuk waktu sholat atau sebelumnya. Pokoknya kalau ada orang tidur, kita lihat begitu tidur, apakah dia tidur sebelum masuk waktu sholat atau sesudah masuk sholat, tapi dia belum sholat, kita bangunkan dia. Kita bangunkan dia. Itu sunnah itu ya. Nah, jadi ada 3 membangunkan orang tuh hukumnya sunnah. Yang pertama, orang yang tidur sebelum masuk waktu kita bangunkan sebelum masuk waktu, itu sunnah. Yang kedua, orang yang tertidur setelah masuk waktu tetapi dia belum sholat, itu biasanya yang seperti Jumat itu ya, bangunkan dia. Seperti para sahabat itu pernah disebutkan dalam riwayat, para sahabat ini kecapean begitu, Nabi belum masuk untuk jadi imam. Para sahabat itu setelah adzan mereka ngantuk begini, mereka disebutkan dalam riwayat itu mereka punya kepala mereka itu seperti ontak lagi berjalan. Gimana? Jadi kayak ngantuk-ngantuk begitu, tertidur. Lalu ketika Nabi masuk untuk menjadi imam, para sahabat pun langsung bangun, dan ketika mereka bangun mereka tidak ada ngantuk lagi. Itu para sahabat sifatnya begitu. Kalau mereka sholat, ngantuknya bagaimanapun akan hilang sirna ngantuk tadi. Kalau mereka sholat, tidak pernah ngantuk kalau sholat. Tapi kalau mereka perang nih, ngantuk. Jadi kalau mereka perang ngantuk. Pedang itu berapa kali terjatuh dari tangan mereka. Waktu perang Badar itu pedang mereka itu terjatuh, tapi ketika mereka terbangun mau ngambil pedang, musuh sudah mati terkapar. Badannya hitam membiru, hitam kebiru-biruan atau biru ke hitam-hitaman. Kenapa? Dipukul malaikat musuh itu. Itu para sahabat kalau sholat nggak pernah ngantuk, tapi kalau perang ngantuk. Tapi kalau orang munafik kebalikannya. Kalau orang munafik ngantuknya bagaimanapun, ketika perang itu pasti bangun. Kenapa? Takut mati. Tapi kalau sholat, walaupun mereka tidak mengantuk, walaupun mereka tidurnya cukup, tapi kalau sholat ngantuk. Jadi kalau kata ulama, kalau ada orang yang nunggu sholat atau saat sholat mengantuk padahal tidurnya cukup, munafik itu ada bersarang di hatinya sifat munafik. Orang yang seperti ini jangan dijadikan teman. Kalau kita berurusan dagang dengan mereka, orang seperti itu akan menghilangkan keberkahan dalam dagangan ya. Kemudian yang kedua, hukumnya wajib untuk membangun yang ketiga tadi ya, maksud saya sunnah tadi. Yang ketiga adalah kita tidak mengetahui apakah orang ini tidur sebelum waktu atau sesudah waktu atau setelah masuk waktu. Tapi dia ada di tempat sholat, kita bangunkan dia. Bangunkan orang itu. Kemudian hukum yang kedua, membangunkan orang itu, membangunkan tidurnya orang, hukumnya wajib. Yaitu orang yang tidur setelah masuk waktu dan dia tidak yakin untuk bangun sebelum berakhir waktu. Jadi kalau kita melihat ada orang tidur dan waktu sudah mulai berakhir, wajiblah kita bangunkan orang ini. Wajiblah kita bangunkan. Anak kita itu di rumah, nak bangun nak, sekali, bangunkan 2 kali, 3 kali, tidak bangun-bangun.
maka kita boleh siramkah atau apa begitu untuk bangunkan dia. Kenapa? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Lebih baik kita bangunkan mereka itu dengan agak tegas. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan dia tidak masuk neraka, termasuk kita juga. Daripada enggak apa-apa, biarkan aja tidur, biarkan. Kalau kita biarkan, sama kita membiarkan anak kita itu masuk ke dalam neraka. Beruntunglah bagi orang tua yang tegas dalam mendidik anaknya, terutama ketika masalah sholat. Kalau dia tegas dalam masalah sholat, beruntung. Tapi kalau dia tidak tegas dalam masalah sholat, sudah semuanya amburadul. Karena sholat itu semuanya penentu ya. Penentu dalam kehidupan kita itu di sholat tadi. Kalau kita bisa disiplin dalam sholat, maka insya Allah dalam hidup dan kehidupan kita juga disiplin. Baiklah, itu dulu. Itu yang pertama, keuduran sholat adalah ketiduran. Nanti ada yang kedua karena kelupaan, yang ketiga jamak qasar, dan yang keempat nanti dipaksa orang, diancam. Bagaimana semuanya itu insya Allah kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Itu kecepatan jamnya. Kecepatan. Kalau buka puasa pakai jam itu batal puasanya. Cukup sekian dulu, insyaallah kita sambung di kesempatan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastaudika hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin farji'ha ilaina kullama nahdad ilaiha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وقوت الأرواح وغذائها
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.